Halo guys, jumpa lagi dengan Bukan Cuma Nonton. Kali ini kita berkesempatan nih menghadiri press conference Sampai Titik Terakhirmu. Nah, rupanya film ini merupakan kisah nyata loh antara dua sejoli bernama Albi dan Sheila. Kisahnya sempat viral pada tahun 2015-an. Gimana? Kalian penasaran nggak press con-nya? Yuk kita simak. Film Sampai Titik Terakhirmu yang seperti bisa tadi Bapak Ibu lihat bahwa ini berdasarkan dari perjalanan hidup kisah hubungan Albi dan almarhumah Sheila, yang kita di Little Picture sudah mengikuti kisah mereka yang di sosial media pada waktu itu almarhumah Sheila masih bersama dengan kita, dan kita melihat kisah mereka itu selalu amat terharu gitu ya, karena gimana mereka berbagi cinta mereka yang terlihat begitu manis ya, tapi kita juga tahu mereka sedang berjuang ya untuk almarhumah Sheila waktu itu sudah terkena kanker ovarium. Ya, tantangan terbesarnya bagi kami di Little Picture tentunya bagaimana kita bisa menuangkan perasaan yang begitu tulus ya, yang amat setia itu bisa menyentuh hati para penonton untuk merasakan apa yang seperti kita tahu dari perjalanan hidup mereka. Dan tentunya saya terima kasih ya kepada seluruh teman-teman di sini ya Bina, sutradara, Evelyn ya, sebagai penulis, dan seluruh pemain yang ada pada hari ini ya bersama dengan kita dan semua kru, karena dengan sepenuh hati telah membuat film Sampai Titik Terakhirmu ini begitu indah. Dan sebagai film drama pertama kami di Little Picture, saya bangga sekali bisa menjadikan film Sampai Titik Terakhirmu itu seperti ini. Ini ya seperti persembahan dari Little Picture untuk keluarga besar dari Sheila juga ya Pak, berarti ya? Ya, saya terima kasih juga ya kepada Aldi, ya kepada keluarga besar almarhumah Sheila karena mempercayakan kepada kami di Little Picture untuk membuat film Sampai Titik Terakhirmu ini berdasarkan dari kisah mereka. Saya ketemu sama almarhumah Mbak Sheila dan Mas Albi di salah satu rumah sakit dia. Terus waktu itu kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol, dan saya menyampaikan seperti yang tadi Pak Andi bilang, kalau tim Little Picture itu benar-benar terharu sama kisah mereka. Terus kita juga menawarkan mau mengadaptasi kisah mereka ke dalam film, dan Mas Albi, Mbak Sheila menerima tawaran itu. Ya, dari proses panjangnya apa sih yang Mbak Bella rasakan dan juga bisa pelajari secara perjuangannya dari pasangan yang luar biasa ini, yang disadur akhirnya menjadi sebuah film? Sebenarnya kayak yang kita lihat di sosial media bahwa kisah mereka itu sangat-sangat menyentuh, menginspirasi kita semua. Jadi dengan bantuan dari Mas Albi, dari keluarga Mbak Sheila juga, semua persiapan ceritanya itu benar-benar smooth lah gitu. Dari awal pengembangannya, terus kita juga melibatkan Mas Albi sama keluarga Mbak Sheila sama proses syuting. Sampai hari ini kita semua melibatkan mereka di dalamnya gitu. Albi dan Sheila ini aku tidak menitik beratkan pada perjalanan. Aku coba untuk nggak menitik beratkan pada romance-nya justru, tapi waktu kita develop aku kepikiran untuk mencari apa sih yang bisa membawa cerita ini dengan rasa yang paling raw gitu, yang paling nyata. Waktu itu kita coba develop ke arah mengikuti titik-titik progres sakitnya almarhumah, dan menurutku itu suatu pendekatan yang beda, karena kalau biasanya kita fokus ke journey sebuah karakter di cerita fiksi ini, karena kisahnya nyata, setiap orang mungkin akan bisa mengalami rasa letih, rasa capek dan putus asa ketika menghadapi sesuatu amit-amit kayak Sheila gitu. Yeah. Nah, jadi menurutku itu suatu tantangan dan approach yang beda yang coba kita berikan di film ini gitu. Dan mudah-mudahan juga bisa kerasa, bisa memberikan rasa hangat juga dan pelajaran buat penontonnya nanti. Menghargai waktu untuk orang-orang yang kita sayang, bisa lebih sayang lagi ke pasangannya. Semoga yang mungkin ada di posisi almarhum sama
semangat, kalian gak sendiri, masih banyak yang sayang sama kalian. Semoga film ini menjadi berkah juga buat almarhum dan kita semua. Udah ngobrol khusus gak sih sama Arbani pada saat selesai syuting, kamu menonton secara utuh di film ini, Arbani memerankan kamu, ada yang kamu sampaikan gak sih? Sempat atau kalau belum sekarang mau menyampaikan apa ke Arbani? Nah silakan. Dia belum nonton dia. Oh, Dia belum nonton, dia masih kepo nih. Masih kepo ya? Pikirannya masih gimana ya? Tapi mau ucapin terima kasih banyak Bang, kau udah meranin yang sangat luar biasa. Ya mirip kali lah kau sama aku. Sesuai katamu di awal, aman aja bang. Gak ada yang lebih tepat nampaknya selain Arbani ya Bi. Cocok kali udah dia. Cocok kali luar biasa. Iya, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir banyak sekali orang tua yang berpikir bahwa anak tuh nggak bisa dikekang gitu loh, nggak selamanya harus menuruti apa maunya orang tua. Nah kalau kita sebagai orang tua dalam hal ini di cerita ini sih pengennya anaknya dapat istri yang bahagia, yang sehat gitu ya. Tapi kan kembali lagi yang menjalani anaknya. Jadi kayaknya pas dikasih peran itu dengan kondisi seperti itu, aku jadi mikir kalau misalnya ini terjadi pada aku, apa yang akan dilakukan oleh ibuku? Kayaknya ibu dan ayahku tuh selalu memikirkan apa yang terbaik dan apa yang membuat anaknya bahagia. Dan kalau itu memang sebuah tantangan, biarlah anak ini bertumbuh dengan menjalani tantangan itu dengan tanggung jawabnya. Jadi itu juga yang akhirnya masuk ke dalam diri aku ketika aku menjadi Mama Albi. Aku merasa bahwa ketika dia bilang, teman-teman udah nonton ya, ada adegan dia minta izin sama ibunya. Sebagai ibu memang berat gitu loh, tapi aku tahu dia lebih tahu apa yang baik buat dia. Nah sebagai ibu kita hanya bisa merestui dan melancarkan jalannya. Tepuk tangan dong untuk murid dan kalian. Ya, selamat sore. Aku nervous banget karena aku sudah menonton dan bangga sekali ada di project ini. Bisa ketemu keluarga baru. Semoga berasa sama teman-teman yang udah nonton filmnya. Terlepas dari tadi 2 kali dibilang kalau Didi nggak suka sama kali dia, sebenarnya aku sayang banget sama semuanya. Makanya di sini dia harus usil banget sama Shakel, harus kayak beneran chaos banget gitu secara karakter. Padahal sebenarnya semuanya manis banget. Itu salah satu tantangannya sih. Aku sama Mawar tuh kalau lagi make up sebelum kita syuting, Shakel bakal datengin kita, pegangin tangan kita tuh nyender, nemenin kita make up. Jadi pas nyampe ke set kita lebih ke gimana caranya sebel ya sama anak ini, padahal dia manis banget gitu. Jadi sama yang lain sih, ini rasa kekeluargaannya dari awal reading udah berasa banget. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Mungkin iya untungnya di film juga nggak kelihatan Lydia tuh berhasil seperti Teshela ya gitu. Dia at least mencoba untuk menjadi kakak untuk Dide gitu, menggantikan Teshela, karena awalnya ada 2 kakaknya, sekarang cuma 1 dan mereka kan sering berantem gitu kan. Gitu sih kurang lebih. Jadi ya nyontohin Teshela aja walaupun nggak berhasil. Tapi luar biasa ya, sambil tepuk tangan untuk Kesarin. Kita ke Ditawarin untuk menjadi karakter ini ketika kita reading, kita masuk ke set. Jadi dari reading pertama tuh udah berat bawainnya. Tapi ketika kita masuk set sebagai karakter ibu yang harus terlihat kuat di depan anaknya gitu, walaupun hatinya hancur, itu sih yang sulit karena kan scene-scene ini berat gitu. Kalau misalnya dibilang mau nangis tuh mau nangis, tapi sebenarnya ya nggak bisa karena dia harus terlihat kuat depan anaknya gitu. Itu yang lebih PR sih sebagai ibunya di film ini. Dan banyak juga ibu yang lagi berjuang dengan kondisi anaknya. Kalau dari Mayonik untuk medali peraih, ada yang mau disampaikan ya melalui teman-teman media untuk ibu-ibu yang sedang berjuang di sana? Iya, aku tahu persis rasanya seperti apa ketika aku diberi peran sebagai Ibu Erna di sini. Tapi memang sebagai orang tua, ketika anaknya dalam kondisi yang tidak baik, ketika kondisi anaknya sakit, memang kita dipaksa, kita mau nggak mau harus menjadi sosok yang lebih kuat dari anaknya gitu. Dan aku berharap banyak orang tua di luar sana yang menjadi kuat. Aku berharap semua sehat. Aku doa semoga siapapun yang lagi sakit diberikan kekuatan. Dan sebagai orang yang harus menjadi support system, percaya aja kita pasti kuat melewati semuanya.
Ya, tepuk tangan dong untuk Mbak Matanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menghabiskan tisu telah menonton film kita. Aku pertama makasih banyak untuk Lito Pictures telah memberikan kesempatan saya tidak menjadi ustaz. Mbak Dina keren. Makasih banyak buat teman-teman semuanya. Ini kesempatan aku bermain di luar jalur. Ya, Yang mungkin teman-teman biasa nonton, aku berperan sebagai ustadz dan ustadz. Tapi sudah itu rezekinya. Di sini berperan, mungkin sebagian orang bilang, wah Alfi nggak acting. Tapi acting kok itu. Itu acting. Mungkin ada teman-teman yang kesel, ya aku hanya mengeluapkan emosi yang selama ini ku pendam, yang kusisikan, maksudnya ya buat karakter ini kusimpen dulu nih. Kalau emosi tahan-tahan buat ingin ini gitu. Akhirnya aku tumpahkan di sini dan ternyata nggak tahu gimana perasaan kalian menontonnya. gimana ngeliat karakter Bang Alfi tadi? No, nyebelin. Itu yang aku tunggu. Iya, nggak usah. Kalau nikah IO-nya nggak mau yang itu ya. Iya, jangan ribet. Saya lebih menyenangkan ya Bang Alfi. Menyenangkan. Dan aku sangat berterima kasih buat geng WO ini, Albi, Cemor. Sama Bang, makasih Bang. Iya. Kalau sama kita Bang. Iya. Albi terus Deno Dana, makasih banyak. Mereka mungkin sebagai keset bagi si Derry ya. Keset bagi Derry. Ya. Tapi dia juga lupa. Aku juga kesel sama karakter Derry sebenarnya. Aku juga kesel pas adegan berantem tuh kesel sebenarnya. Kenapa Derry begitu? Tapi dari hati yang paling dalam, Albi, Derry itu baik kok. Nah, satu kan. Fred. Wah, Bang Alfi terima kasih. Kita kayak coba tanya ke Cemor dan juga Dana. Tadi scene mana yang Paling menguras secara emosi, energi. emosi ya, setuju sama Budina tadi sih. Scene yang dimana Sheila itu minta kita jawab satu persatu. Ya. Itu sangat menguras banget karena kita juga syutingnya lumayan lama tuh, take-nya dari abis Isya sampai jam 12 malaman. Tapi memang kita di situ untungnya satu energi semua tuh, jadi yang tadinya mungkin kita ngerasanya berat tapi ya udah jadi jalan aja, ngalir aja gitu jadinya. Itu sih. Setelah proses panjang bersama dengan sampai titik terakhir, Bu, apa yang paling seorang Arbani pelajari dari perjuangannya Albi? Banyak banget yang dipelajarin ini dari kisahnya Albi dan almarhum Sheila, terutama gue ya sebagai laki-laki memang seharusnya mencintai seseorang, mencintai pasangan kita ya harus tulus itu sih. Arbani ya sis, tepuk tangan buat Arbani. Pastinya mau ngucapin terima kasih banyak juga ke Lito Pictures, ke Pak Andi, Bu Bella, Bu Dina juga. Karena aku ngerasa lewat karakter ini dan lewat project ini aku belajar banyak banget dari teman-teman semua yang luar biasa yang ikut di project ini dan juga kisahnya Albi dan juga almarhum Sheila. Untuk pendalaman karakternya sendiri kita ada proses reading langsung sama Bu Dina. Jadi memang kita kurang lebih udah bahas sebanyak mungkin adegannya ketika reading. Terus juga untuk persiapan karakternya sendiri memang aku harus menurunkan berat badan. Terus juga harus latihan futsal bersama teman-teman aku, sahabat aku. Dan juga kita ada ngobrol sama dokter untuk mengetahui detail-detail yang perlu kita tahu untuk adegannya. Ini kan perjuangannya luar biasa dari almarhumah Sheila ya. Kalau pada saat kamu proses reading sampai dengan proses syuting, mana yang paling membekas di kamu, Mama? Kalau ditanya yang paling membekas, sebenarnya dari awal kita reading, ketemu sama keluarga, ketemu sama Kak Arbani, itu aku ngerasa kita kayak ada di satu perasaan yang sama. Apalagi ketika kita nonton video-video dari Albi dan almarhumah, baik yang udah diupload maupun yang belum. Dan aku nggak tahu dari tatapan mereka, aku bisa ngerasain kalau kita tuh ngerasain yang sama terhadap kisah ini gitu. Jadi itu momen yang magical sih menurut aku. Yes, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mawar Deo. Semua pemain sudah. Jajaran pemain yang luar biasa ini. Mungkin walaupun kita nonton dan terasa terharu, terus terasa nangis dan lain-lain, justru saat kita syuting kita mencoba untuk menghindari itu. Sejauh-jauh mungkin kita menghindari, malah emosinya makin keluar. Saat kita syuting itu, saat awal-awal dari film kan emang ada satu keluarga yang makin lama makin berkumpul.
Intinya adalah ya udah have fun aja. Dan wah, ini film bukan hanya cinta yang sangat tulus, tapi cinta yang kita wajib untuk merayakan. Semoga film ini juga menjadi satu film yang bisa inspirasi semuanya untuk keluar dari bioskop dan peluk hangat siapapun yang sekitar kita.